Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Anin, NIM 9 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul materi sains dan teknik, dan saya kebagian sebuah topik tentang logam refraktori yang bagian tantalum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih refraktori itu atau logam refraktori itu. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tantalum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang refraktori. Dan refraktori adalah sebuah material yang dapat mempertahankan sifat-sifatnya yang berguna dalam kondisi yang sangat berat karena temperatur yang tinggi dan juga kontak dengan bahan-bahan yang bersifat korosif. Refraktori sendiri ini terbuat dari berbagai bahan, terutama adalah keramik, yang dimana keramik termasuk bahan-bahan seperti alumina, lempung atau clay, magnesia, kromit, silikon, karbida, dan lain-lain. Dan untuk refraktori sendiri ini digunakan untuk mengkonstruksi atau melapisi struktur yang berhubungan dengan temperatur tinggi, dari perapian sampai pada black furnace atau tungku pada plat. Refraktori sendiri ini mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat diantaranya yaitu bagus pada temperatur tinggi, tahan terhadap degradasi, mudah dipasang, dan juga biayanya murah. Untuk refraktori sendiri ini didefinisikan sebagai material konstruksi yang mampu mempertahankan bentuk dan juga kekuatannya pada temperatur yang sangat tinggi di bawah beberapa kondisi seperti pada tekanan mekanik atau mechanical stress, dan juga pada serangan kimia atau chemical attack dari gas-gas panas, cairan atau leburan, dan semi leburan dari gelas, logam atau slag. Seperti slide yang terlihat, saya akan menjelaskan tentang tantalum. Untuk tantalum ini adalah sebuah logam refraktori yang memiliki berat jenis sebesar 16,6 gram per cm kubik. Dan tantalum ini juga termasuk logam berat. Untuk titik lebur dari tantalum sendiri mencapai 2996 derajat Celcius. Dan di sisi lain juga logam ini mempunyai keuletan, ketangguhan, dan juga konduktivitas termal yang sangat baik. Untuk gambar atau rumus kimia dari tantalum sendiri seperti terlihat yang ada di samping seperti ini, kurang lebih warnanya abu-abu seperti itu dan padat ya bentuknya, dia kayak seperti batu bata. Dan coba dilihat sebelah sini, ini adalah gambar dari tantalum. Tantalum sendiri berasal dari biji tantalite atau rumus kimianya VeO Ta2O5. Pada proses ekstraksi diawali dengan memisahkan biji dari pengotor dan melakukan pengendapan hidroksidanya. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk tantalum pentaoksida atau melakukan kristalisasi dengan potasium fluorida atau KF hingga membentuk potasium fluorotantalat atau K2TaF7. Nah, untuk potasium fluorotantalat yang terbentuk kemudian direduksi dengan lelehan sodium hingga dihasilkan serbuk tantalum. Kemudian yang dimana serbuk tantalum ini dapat dimurnikan dengan proses peluburan sinar elektron hingga memperoleh kemurnian lebih dari 99,95%. Untuk contoh penggunaan atau pengaplikasian dari tantalum sendiri, ini untuk pada bidang kedokteran, tantalum banyak dipakai untuk peralatan seperti bedah dan juga peralatan kimia yang tahan terhadap zat asam. Dan tantalum juga dapat dimanfaatkan sebagai kapasitor yang diaplikasikan pada telepon seluler dan juga peralatan elektron lainnya. Keharanan dari tantalum ini sendiri juga sangat baik, khususnya terhadap lingkungan yang asam, senyawa organik, dan larutan garam. Dan juga namun pada ketahanan yang kuat tersebut, tantalum juga dapat terdegradasi oleh asam hidrofluorat, alkali kuat,
bromin yang tercampur oleh metanol dan juga uap asam sulfat seperti PPT yang ditampilkan. Jadi walaupun kuat terhadap asam atau lingkungan yang asam, tapi tantalum ini sendiri juga dapat terdegradasi oleh beberapa hal yang ada di samping saya seperti ini. Saya akan membahas tentang karakteristik dari tantalum. Yang pertama, tantalum adalah logam padat yang langka, berwarna abu-abu dan juga padat. Nah, logam ini sangat getas dan dapat ditarik menjadi kawat tipis. Nah, yang kedua yaitu sifat kimianya sangat mirip dengan niobium. Tantalum juga sangat tahan terhadap korosi karena pembentukan film oksida, dan ini adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik pada tantalum ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah logam ini atau tantalum ini memiliki titik lebur yang hanya dilampaui oleh tungsten dan rhenium. Seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, bahwa titik lebur dari tantalum adalah 2996 derajat Celcius. Dan juga tantalum ini merupakan salah satu dari 5 logam refraktori utama atau logam dengan ketahanan yang sangat tinggi terhadap panas dan juga aus. Logam refraktori lainnya yang seperti pada tantalum ini adalah tungsten, molybdenum, rhenium, dan juga niobium. Kelimpahan yang juga isotop dari tantalum sendiri ini di dalam bumi, kelimpahannya ada 1,7 bagian per juta berat atau 0,2 bagian per juta oleh mol tata surya yang berlimpah. Dan isotop untuk tantalum ini sendiri memiliki 31 isotop yang waktu paruhnya diketahui dengan jumlah massa dari 156 hingga 186. Untuk tantalum ini terjadi secara alami, terdiri dari satu isotop pada stabilnya. Saya tunjukkan tadi bahwa tantalum memiliki simbol Ta dan juga golongan untuk unsur logam transisi. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa warna logam dari tantalum sendiri ini berwarna abu-abu dan juga berbentuk padat ya. Nah, seperti gambar yang di samping ini. Dan massa atom dari tantalum sendiri 180,947, memiliki elektron 73, proton 73, dan juga neutron 108. Terima kasih. Hanya beberapa saja yang saya dapat jelaskan tentang tantalum dari logam refraktori ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah presentasi tentang hal yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.